tangan untuk tidak memakai alat bantu. Nah, kata dokter tidak pakai alat bantu insya Allah tidak lebih dari 24 jam meninggal gitu. Kalau sudah dikasih tanda kayak gitu bagaimana Bapak Ibu? Nah, usianya masih 54 tahun, masih muda ya. Sudah dikasih tanda ini berarti sudah jam 8 pagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jam. Berarti masih sisa 8 jam dari prediksi manusia. Kalau sudah dikasih tanda begitu berarti ada kesempatan untuk taubatan nasuha. Tetapi sayangnya yang akan meninggal sudah dalam keadaan syakaratul maut, sudah tidak bisa apa-apa. Cuma masih ada detak jantungnya, masih ada suara lilihnya, tapi enggak diangkat-angkat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir yang demikian itu akhir yang tidak diinginkan oleh kita sebagai umat muslim. Jadi orang meninggal itu inginnya meninggal dalam keadaan baik, cepat ya. Dan saat kita melakukan amal yang kita cintai dalam taqarrub ilallah. Jadi mau jadi preman, nakal, beling itu ya atau sholat, tapi meninggalnya pas sujud sholat subuh kan enak banget Pak. Tahu maksudnya? Mau nakal apapun pokoknya saya meninggalnya pas sholat subuh ya Allah, akhir yang baik. Kan kepinginnya kita demikian, tapi kita tidak pernah tahu. Nah, semoga pelajaran ini membuat kita lebih berhati-hati. Bahasanya umur itu tidak menjamin usia kita, tetapi kalau sudah ada tandanya segeralah untuk wasari'u ila maghfirah. Tandanya apa? Sepuh ya Pak ya. Tua itu sudah tanda. Yang kedua sakit. Setiap orang kena sakit mikirnya gitu. Berbahagialah bagi jamaah yang sakit kepala saja kelingan mati. Keren itu. Astagfirullah, ngapa ta Bu? Aku meh mati Pak, padahal mumet. Nah, bojone sak mumet tenan iku. Alah ya gur pusing lho. Kone aku mati pilah bagus. Banyak orang yang sudah komplikasi wae ora mikir mati lho Pak. Wah, udah banyak sakit tapi ndak mikir mati. Ijik piye sesuk golepe masih ada. Nah, sehingga berbahagialah orang yang diberi tanda-tanda sakit langsung ingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, judul kita adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat spesial. Beberapa ulama menggunakan ayat itu sebagai ayat perintah. Jadi bukan sekedar berita. Kata atau huruf lam yang ada di situ tuh meyakinkan diri Allah itu. Kita lompati dari kalimat pertama, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kita rubah nggak pakai kata lam, zidannakum langsung ya. Barang siapa yang syukur Allah akan kasih. Sebenarnya tidak perlu pakai ayat itu. Allah itu yang Maha Rahman dan Rahim pasti akan memberikan kita itu rizki Pak. Jadi tidak usah pakai ayat itu sebetulnya kita sudah dijamin sepenuhnya sama Allah. Jadi contoh ya, Bapak Ibu maksiat di malam hari. Maksiat nih. Maksiat itu berarti kita menjauh apa mendekat dari Allah? Jauh. Kita nggak pengen ridho, menentang Allah. Malam harinya maksiat nih. Pertanyaan, besok itu bangun tidur masih ambegan enggak Bapak Ibu? Loh, gitu loh maksud kami. Selama hidup ini kita itu malamnya maksiat enggak? Nonton bal ngantuk subuh kari. Nesu-nesu karo pelate. Misui wasit. Wes wanyel kae.
Wah, dilanjut ngobrol niki menceritakan diri sendiri loh niki Pak Bu. Wes wanyel esuk-esuk telat. Kayak gitu maksiat enggak sebenarnya? Maksiat. Tapi pas telat kuwi Allah bikin seret ambegan Bapak Ibu enggak? Jadi gara-gara nonton bal kewongan terus tangi telat sesak nafas selalu malaikat datang. Makane nonton bal ojo bengi-bengi gitu. Enggak, Allah tetap aja sesuai yang tercatat di Lauhul Mahfuz semua akan diberikan, baik yang maksiat maupun yang tidak maksiat. Kurang apa coba? Itu namanya Rahman. Rahman. Semuanya dapat. Ibu bapak yang sholat tenanan di masjid Rahim ini, tenanan banget. Sholat, menaikkan levelnya, doa, tapi kok orang lunas-lunas. Yang lain kok kira tahu sholat, kenapa itu penak banget tuku omah kono, beli rumah sini, ganti motor. Kenapa? Ya karena sudah jatahnya. La yukallifullahu nafsan. Kita tuh sudah diberi kemampuan yang terhitung mampu kita lakukan. Selesai, enak tuh hidup. Nah, jadi kalau Allah Maha Rahman ya kita cari yang Maha Rahimnya. Apa tuh Pak? Contoh rahimnya Allah, ya ini bapak-bapak bisa salat subuh di sini, ini rahimnya Allah. Enggak semua orang bisa mendapati kenikmatan salat subuh. Itu pun masih diseleksi lagi. Pahalanya nanti bagi orang yang dapat rahimnya Allah. Jadi besok ketika kita menerima timbangan amal kebaikan, ditambah itu sholat subuhnya bagus, gini-gini dan seterusnya, itu rahimnya Allah. Spesial pilihan. Sama ketika kita ini sedang disuruh Allah bersyukur mempersiapkan Dzulhijjah. Tahun kemarin sini sudah nyembelih ya? Berapa? 7 sapi apa ekor unta? Sapi apa kambing? Ini sapi 7. Oh, ini perumahan ya. Ya bagus, alhamdulillah. Berarti tidak usah dioyak-oyak wis 7 nggih. Keren, alhamdulillah. Pas itu ada nek telu ngono perlu di sini. Tapi nggak apa-apa. Cuma begini. Berapa penduduk muslim kakak kita? Masjid Rahim. Banyak. Yang kesindir DKM-nya. Masjid itu harus punya data penduduk jamaah muslim. Jadi kalau nanti siap, tolong sekretarisnya sinten niki, nah terus punya catatan. Sekretaris niku mboten nggih nyatet keuangan masjid loh ya. Ale laporan hadirnya Ustadz sing telat sapa ngono ndak. Bukan itu. Mulai bekerja sama dengan perangkat yang terdekat dengan masjid untuk punya data masyarakat muslim. Kakak, kita pinjem kopi kakaknya. Oh, satu kepala keluarga ada sekitar sekian. Oh, berarti penduduk muslim kita ada 1040. Sing terjaring berapa? 500 meter dari masjid. Jaringan 1 kilometer dari masjid. Oh, ternyata sudah kena masjid sana. Oh, ternyata ini masuk Masjid Al-Aqsa. Kita punya data. Sepanjang 500 meter ada 1000 sing nang masjid minimal 25%. Itu target DKM namanya. Oh, berarti kudu loro 50 salat subuh. Iki lagi 70. Berarti aslinya iki rame biasa gitu. Jadi kita punya motivasi. Iki rame kan gara-gara nemplek tembok Pak. Coba kalau bikin soft ya siji setengah, ayo meh ngopo. Gitu loh, maksudnya kita punya motivasi. Itu cara bersyukur pengurus masjid. Sekarang cara bersyukur la in syakartumnya ayat itu dalam kegiatan yang terdekat dengan kita adalah bulan Dzulhijjah. Ya Bapak Ibu ya. Bulan Dzulhijjah itu tidak semuanya akan merasakan nikmat kecintaan untuk berkurban loh Bapak Ibu. Kurban itu sebenarnya perintah apa? Sekedar kabar gembira. Perintah. Ada sunnah dari Nabi untuk menyembelih hewan kurban. Pertanyaan kami, hewan kurban itu syaratnya bagi yang mampu
atau gimana? Zakat fitrah itu syaratnya apa kemarin? Mampu? Tidak termasuk mustahik. Terus saat itu bisa makan. Saat itu. Jadi tidak usah si fulan ini miskin. Gajinya sebulan 500.000, anaknya 2, nggak cukup. Nah, ini kategori dapat mustahik zakat gitu ya. Dapat. Tapi saat itu tuh dia bisa makan hari itu. Bisa makan pagi, ada sisa, maka baginya wajib zakat fitrah. Oke, sekarang masuk ke kurban, udhiyah. Siapakah yang berkurban? Apakah orang mampu saja? Ini yang harus kita benahi Bapak Ibu. Kita rumongso nggak punya apa-apa. Si A punya mobil Pajero, si B nggak punya. Ini Nmax, ini Supra, mogok-mogokan gitu. Ini beli, ini ngontrak. Ini listriknya 3.000, ini 900 tulat-tulit. Tidak ngerti itu maksudnya. Ya, sering habis dan sering berbunyi itu. Nah, sehingga dia merasa saya tidak perlu berkorban. Tidak. Udhiyah itu lebih kepada perihal kecintaan kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan dalam arti yang sebenarnya. Bapak cinta sama istri dulu itu. Istri minta apa aja dikasih enggak sama bapak? Pengorbanan namanya. Nah, sehingga ketika perintah datang, kita cinta enggak? Kalau cinta pasti dilakukan. Gitu maksudnya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kambing sekarang harganya berapa? Ya nek 2 juta yang wis kecil sekarang ya. Dulu kita menemukan 800.000 ki gede, Pak. Tiba-tiba ada satu masa di mana langsung naiknya 2 kali lipat. Sekarang 3 jutaan baru kelihatan mantep, naiki wedhus tenan gitu loh. Besar. Pantas untuk dikorbankan. Kalau uang 3 juta itu gimana Bapak Ibu? Termasuk uang mahal ya? Uang mahal kalau mintanya besok kurban, sekarang minta 3 juta itu mahal. Tapi kalau prinsip ini pengorbanan sebagai bentuk rasa syukur, kita langsung contoh nih, sebagai bentuk rasa syukur. Bisakah kita menabung jauh-jauh hari untuk beli 1 ekor kambing? Bisa. Contoh, Bapak Ibu mampu nggak mampu, finansialnya nggak cukup. Tapi kalau anak sekolah tetap nggak dari uang itu untuk SPP anak sekolah. Pak, Bu, nggak mampu, tenan wis keluarga. Tapi kalau anak sekolah, kita pingin anak itu sekolah, SPP-nya nggak gratis. Bapak Ibu cari nggak uang itu untuk bayar SPP anak? Cari, oke. Sebenarnya nggak ada beda. Bedanya ini cara kita bersyukur yang langsung langsung hilang Pak. Enggak kelihatan wujudnya. Rasanya cuma sebentar kok. Dibeleh nyate sithik entek. Ya, dibeleh dibagi entek. Bukan yang kelihatan. Dibayar anak sekolah sesasi kan lama nunggu sasi anyar meneh, nanti ada tagihan SPP lagi, kita mikir lagi enggak. Ini langsung memang langsung hilang. Kalau pentingin riak dan sombong dengan amalan ini, sidik sebentar saja. Tapi lebih kepada kecintaan. Contohnya Bapak, cara bersyukur yang Dzulhijjah itu. Kami kalau Dzulhijjah selesai, sekeluarga beli ke tempat pembelanjaan, terserah mana boleh. Si kecil dapat celengan 1, yang agak besar celengan 1, Bapak Ibu celengan gede. Kami tulis bersama-sama wedhus gitu. Kambing. Kami dari dulu kambing Bapak Ibu. Kami dari dulu pingin ikut nyembelih kambing, bukan kambing loh ya. Kambing. Kok terus ngulati ya.
Anak-anak ada yang 500, 2000 dan seterusnya. Ketika menjelang 9 Dzulhijjah awal bulan itu kita sepakati hari apa yuk kita sembelih nih celengan. Oh, kita nah, saat ada kalimat itu tuh anak-anak semangat juga nyemplungi kudu akeh dan seterusnya. Tiba waktunya kita bismillah ya Allahu Akbar. Wah, enek sing pakai silet, enek sing pakai pisau, nek kula ngangge pisau dipanasi terus biar rapi. Kita kumpulkan bareng-bareng. Enggak berat. Setelah dihitung paling kurang 500, 700. Besoknya kita ke pasar, ke teman, ke saudara yang jual kambing, beli, terus semua sejak kecil mulai ikhlas untuk berkurban. Itu kan tarbiyah. Enggak serta-merta hikmah itu, langsung kita harus cari cara supaya bisa mencintai perintah Allah, bersyukur dengan cara berkurban. Setelah itu nikmat kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa. Itu ndak harus kaya, karena yang kaya pun ndak mesti bisa. Mohon maaf ya. Yang kaya itu cara bersyukurnya gimana? Wallahu a'lam. Ketika ada komunitasnya, sumbangannya gede Pak. Komunitas touring mobil Mercy. Ini per orang kita mau baksos di sana. 1 juta, kayak 1 juta, aku 2 juta. Tapi dijak waduh siji, wah iki angsurane Pajero larang lho Bu. Tuh. Beda, itu beda level. Yang satu masalah Rahman, yang satu masalah Rahim. Beda. Akhirnya Bapak usul tahun ini pitik jago sik piye latihan boleh pitik. Apa nek sesuai dalile kan hewan ternak. Berarti kelinci ki hewan ternak lho. Ya kita beli kelinci sih itu. Enggak bisa, ini cara bersyukur yang salah. Nah, besok silakan yang masih pingin berkorban, jangan pernah berpikir ya Bapak Ibu ya, engko nek kabeh korban lho sing mangan sinten, ndak ada. Wis tetap Allah itu maha bijaksana, maha adil. Enggak mungkin semuanya akan berkorban. Sak jamaah ini pasti ada waktu dalam keadaan takwa bener. Nggih. Sapi wedhus, sapi wedhus. Kabeh ndak, insyaallah tetap ada cara untuk mendistribusikan. Kami tahun ini Bening Hati dan tim akan berkurban di kompleks perkampungan mu'alaf di Gunung Kidul. Ya, yang biasanya cuma satu kambing. Target kami tahun ini semua yang masjid-masjid banyak yang surplus itu coba salah satu sapinya atau kambingnya dikirim ke sana bareng-bareng pada hari tasyrik. Namanya Ustadz Yusuf, pengelola perkampungan dan pondok mu'alaf. Di kampung-kampungnya itu walaupun dari non muslim dan muslim Islam klenik, Islam yang di sana ada daerah sebelum ngelipar Gunung Kidul itu ada daerah Hindu, perkampungan Hindu, ada pura bagus besar. Nah, sekitar-sekitarnya itu banyak orang Islam, KTP-nya Islam, tapi kebiasaan sehari-harinya masih apa tuh Pak? Ya model sajen, ora tahu sholat, musolanya itu hanya untuk Idul Fitri, Idul Adha gitu. Jadi Islam sarungan pakai peci gitu, tapi esok-esok nyiap ke kembang, dokok teng depan rumah, terus setiap pekan sekali ada hajatan, beleh pitik jago ini dibeleh terus di sesajen dipersembahkan. Tidak pernah sholat. Nah, seperti itu juga kita anggap sebagai ladang dakwah, dikenalkan dengan kebiasaan orang Islam. Podo-podo nyembelih, nek ambu-ambu nyembelih kan mirip ini. Enggak langsung kita salahkan. Emang itu salah, tapi dakwah sekarang nek enggak pakai hikmah itu angel kita punya jamaah. Ngerokok, pokoknya rasa melu. Nah, itu bahaya banget.
Podo-podo beleh, kita mau bawa kambing ke sana, yuk kita beleh. Tapi belehnya pakai Bismillah, ya Allahu Akbar. Kita korbankan untuk Allah, kita makan. Kono belahi rawani dimakan, Pak. Mosok yang kita sembahkan untuk hiang apa jenenge? Ya kaya apa jenenge hiang akeh jenenge sebutane. Mosok dimakan, ya ndak boleh. Lah nek wong pinter ya dijipo, Pak, ngoten niku. Lanjut, la ing syakartum. Ketika kita bersyukur, maka Allah itu akan menambah nikmat syukurnya. Enggak pakai ayat ini sebetulnya Allah sudah kasih. Cuma ini menjadi bentuk perintah supaya Bapak Ibu itu setiap mendapatkan sesuatu menurut kita baik maupun menurut kita buruk, husnudzon sama Allah. Tuh. Jadi isinya kita mesti bersyukur. Walaupun dapat yang menurut kita buruk. Contoh nih, dapat buruk itu gimana? Ya Allah, keserempet berangkat kantor. Cara bersyukurnya gimana? Alhamdulillah ora ketabrak, cuma keserempet gitu loh. Ketabrak, bersyukurnya gimana? Alhamdulillah ora patah tulang. Patah tulang, bersyukurnya gimana? Alhamdulillah ora loro-loro nih. Cik iso siji iklik-iklik gitu. Kok loro-lorone amputasi? Bersyukurnya gimana? Alhamdulillah iki munggah cik iso salat. Pokoknya cari aja hikmah. Karena semakin kita Rasulullah dengan ketetapan Allah, semakin kita meniadakan keberadaan Allah yang menetapkan itu untuk kita. Ya kan, Pak? Kalau Ramadan kemarin saya ingatnya masalah duit. Ya, masalah duit. Ingat, insya Allah subuh ini semua jamaah akan diberi Bapak Rian nanti amplop 100.000 per orang. Ingat nggak cerita itu? Satu. Ya Allah, untung melu kuliah subuh untuk 100. Tapi ternyata setelah dapat amplop dibuka, enek sing 200, enek sing 100. Walah, padu grupe ya. Buka grup ibu-ibu, jeng isine 100 tenan ya Allah. Ngandelala enek ibu 100 yang buka. Kok nggonku 200? Muncul dua kubu. Kubu yang pertama tetap bersyukur. Yes, alhamdulillah bejo jenengan entuk 200, aku tetap 100. Sing sijine ora iso. Aku kudu lapor Pak Rian. Iki ra adil. Mosok kono 200 kene 100. Kita semua lupa sebenarnya semua tuh tidak perlu dapat uang 100. Tetapi setelah diberi Allah 100 yang seharusnya syukur, langsung jadi tidak syukur ketika orang lain mendapatkan nilai yang lebih banyak. Coba. Kudune wis syukur, alhamdulillah ya Allah aku entuk 100. Si kae entuk 200. Enggak. Alhamdulillah entuk 100. 200. Ora iso. Nah, langsung tidak syukur. Gitu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Nah, jadi tidak perlu melihat bagaimana kualitas dan kuantitas porsi kita tuh bagaimana, tidak usah dilihat. Itu sudah jatah kita. Wong aslinya ya podo-podo kabeh ora entuk duit 100. Kudune pun bersyukur, tapi gandeng tiang sanes dapat lebih langsung ini. Serai dengkinya muncul. Itu ujian orang hidup. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Udahlah, yang kita dapat ini pasti sesuai dengan kapasitas kita. Bersyukur terus kepada Allah. Nah, sekarang kompetensinya Bapak Ibu. Cara bersyukurnya bagaimana? Apakah bil lisan saja? Alhamdulillah. Oke, itu sudah termasuk bersyukur. Tetapi lebih dinikmati dengan urusan akhirat. Nih kayak hasanah kebaikan. Pun dicoblos, Pak. Enten saya nyawal mboten. Wah, dereng mulai kata niku kata. Terutama sing bapak nggih. Ibu-ibu pun selesai ya sita ya. Itu juga cara bersyukur selesai Ramadan dengan Syawal. Bersyukurnya orang yang selesai Ramadan itu dengan sita yaum. Oh, itu juga bersyukur loh. Bukti syukur sudah sukses Ramadan itu dengan sita yaum. Duluan sita yaum sunnah Syawal apa membayar utang puasa?
Duluan bayar utang puasa apa puasa sunnah Syawal di bulan Syawal? Jawaban yang tepat adalah kedua-duanya afdol. Ini ada 4 mazhab nih. Dua-duanya afdol. 1, boleh Syawal dulu karena dianggap bahwasanya bulan Syawal itu terbatas. Kalau sudah masuk Dzulqa'dah tidak ada qadha Syawal, ya kan? Tidak ada qadha Syawal, maka lakukanlah Syawal baru qadha Ramadan. Tetapi pendapat yang kedua, ini yang kami pakai, qadha dulu karena hukumnya wajib, sedangkan Syawal hukumnya sunnah. Utamakan yang wajib, nanti sisa lanjutkan dengan Syawal. Nah, kedua-duanya tidak boleh berdebat. Nanti yang Muhammadiyah, NU, MTA ya rada beda. Enggak bisa berdebat. Yang penting dilakukan. Wis takon ngalor ngidul padu masalah debat ora poso kabeh. Wis ora nyawal, ora qadha. Qadhae ngenteni tahun ngarep. Kan ya kebangetan. Kan ijo iso setahun. Pada akhirnya ijo iso setahun. Nah, sebaik-baiknya membayar adalah di bulan Syawal. Selesaikan di bulan Syawal, Pak Bu. Tidak usah nunggu bulan Sya'ban 1446. Kaget. Sesuk wis poso. Aku diutangi, Pak. Enggak keren ya. Syukurnya kita di bulan Syawal, nggih. Qadha apa lagi? Sunnah diutamakan. Yang merasa qadha berarti merasa umurnya pendek. Keren itu. Aku wedi nek bar Syawal ora hidup, ya, sudah diberi jatah umur oleh Allah terbatas. Kalau yang sunnah dulu ya alhamdulillah, itu namanya apa semangat urip apa jenenge Pak? Optimis uripe cek suwe. Insyaallah cek antek tahun ngarep insyaallah. Kuwi sing sering menunda-nunda qadha ya yang sunnah. Bismillah, moga-moga semua ini masih ada waktu 10 hari gitu ya. Iya Syekh. Lumayan. Oh, gur 5 tok, Pak. Ya, entek, Pak. Ayo, 5 berarti masih sisa. Monggo lah minimal dari 5 sing durung puasa sunah besok Senin. Senin iso puasa sunah Senin plus puasa sunah Syawal, ya. Daripada ndak sama sekali, bismillah saya sekali ya Allah di bulan Syawal. Tapi ndak bisa digabung dengan qadha. Ya Allah, bismillah saya pengen sunnah Syawal ya Allah, sekaligus bayar utang. Enak wae enggak boleh, bayar utang berdiri sendiri. Ya wajib itu niatnya sendiri, enggak boleh digabung dengan sunnah. Lanjut. Sampai apa tadi Bapak? Minum sudah diniatkan dah ini untuk kebaikan. Nyoblos tadi dah bismillah enggak Pak? Plak, legu. Tuh. Itu cara bentuk bersyukur secara lisan. Senantiasa menggunakan doa di setiap perilaku kita, itu bersyukur. Setiap menemukan sesuatu yang membahagiakan, bersyukur, alhamdulillah. Setiap menemukan sesuatu yang menurut kita tidak baik, bersyukur dengan cara istighfar. Astagfirullah walhamdulillah. Hati-hati, nanti dapat kenikmatan yang tiba-tiba. Entuk THR ndak ben rung entuk ceritane. Burung DKI, ngerti-ngerti masuk kantor entuk bingkisan THR 2 kali lipat, gue mesti langsung alhamdulillah. Tapi ternyata anjurannya adalah istighfar yang tiba-tiba itu. Astagfirullah, alhamdulillah. Dilanjutkan dengan itu. Istighfarnya sebagai bentuk kedekatan kita, ada kehati-hatian. Supaya kenikmatan yang tiba-tiba ini tidak membuat kita lupa sama Allah. Astagfirullah. Ya Allah, alhamdulillah begitu. Itu bilisan. Sekarang dengan tingkah laku apa? Jasmaninya ikut selalu bersyukur. Cara bersyukur jasmani itu dengan cara melaksanakan amalan-amalan wajib yang afdol. Afdol itu paripurna. Salat fardunya, nggih. Tepat waktu, itu cara bersyukur Pak. Tidak hanya kewajiban, ini bukti kita bersyukur. Sholat subuh ke masjid yang bapak-bapak, itu bersyukur.
Terus cara bersyukur yang ketiga dengan cara yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Menggunakan kehebatan dan kelonggaran maupun kesempitan yang kita miliki untuk berbagi. Itu bersyukur versi yang ketiga. Tidak mesti dalam bentuk uang, tapi apapun yang bisa kita bagi kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemanfaatan dari itu termasuk bersyukur. Setelah itu maka Allah akan berikan kenikmatan tambah atas apa yang dia syukuri. Jadi sekarang masuk kepada apa yang ditambah oleh Allah. Jangan pikir hanya dalam bentuk materi yang kita pikirkan, Pak. Contoh, kita dapat uang 2 juta, lalu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti engkau untuk 4 juta ini. Tidak begitu cara menghitungnya. Atau ketika Bapak Ibu bersyukurnya dengan cara ibadah. Contoh, dapat uang 2 juta tadi, lalu diambil 200. Mumpung lapang nih, sing 100 tak cemplungi kotak masjid, sing 100 tak akeke bapak-bapak sing napa jenenge? Prit esuk-esuk kecapek ya. Coba Pak. Bapak nek lewat kono numpak mobil biasanya ngeki pinten? 2.000, ya 5.000 lah akeh-akeh. Sekali-kali Pak, sawal iki ndudut 100. Rodok diketoki. Dikeki Bapak. Wajahnya piye Pak? Coba lihat mereka. Wajahnya terus kuwi mesti kabeh di stop, Pak. Iki mobil iki kudu lewat. Itu contoh bersyukur yang kelihatan langsung tampak mata. Langsung lho sing kudune dhisik meh ngebut lha susah kan. Langsung pengorbanannya muncul sak lembar 100. Aja ngene. Ra ketok nek kuwi 100 apa 2.000. Kasih kelihatan. Ya, nyekel setir langsung. Wah, segala penjuru stop itu. Kan kelihatan tuh orang yang bersyukur sama tidak. Pas ngeki. Nah, sekarang kita potong nih. Sudah ngasih 100 di jalan bismillah ya Allah. Kapan ya yang 1 juta? Tidak bisa. Bukan yang seperti itu yang dimaksud menambah, bertambahnya nikmat. Walaupun beberapa kiai yang viral itu tetap punya keyakinan yang dimaksud bertambah itu ya secara kuantitasnya, jumlah ya tambah, tetap yakin no. Nyemplungi 200.000 tetap minta sama Allah dapat 2 juta. Nah, bolehlah berpikiran seperti itu, tapi bagi kami terlalu apa Pak? Terlalu munafik kita sama ketetapan Allah. Uang ambegan nih Bapak Ibu itu kalau di nominal sudah berapa kiloliter itu kapan kita bersyukur coba? Masuk enggak? Andai kata Bapak ini masuk rumah sakit harus pakai oksigen, setiap tabung dihargai berapa itu? Nah ini sejak umur berapa sampai sekarang Bapak Ibu gratis? Terlalu munafik kalau kita bisa bersedekah, bersyukur sama Allah, terus tiba-tiba nagih Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah wakaf loh ya Allah. 1 mobil saya jual untuk pembangunan Masjid Rohim. Tapi kok utang saya tetap tambah terus. Nah itu bukan masalah itu. Bukan itu bonus. Kayak kita mengikuti sunnah Nabi, pipis Nabi jongkok, kita ikut jongkok. Bonusnya apa? Oh ternyata sepuhnya somben nggak ada sakit. Apa sih namanya? Prostat. Itu bonus. Itu bonus dunia namanya. Hikmah kita apa? Ittiba. Hikmah kita itu dapat kenikmatan ikut Nabi. Itu. Jadi terlalu munafik, terlalu sombong kita sama Allah. Setiap sedekah kok langsung dihitung. 1 juta. Kapan ya Bu untuk 10 juta nih? Kita tunggu. Loh. Ibu bapak periksa ke dokter, antri BPJS-nya angel. Tiba-tiba bapak diberi kemudahan ketemu dokter sing muridnya dewe. Loh, Mas, Pak, ya Allah Bapak, ya Allah Mas. Wis periksa kudune entek puluhan juta. Tiba-tiba sampai dikasih, mohon maaf Pak, free. Hah? Kok free tuh? Tadi Pak dokter bilang untuk Bapak ndak usah bayar. Ngono jek ora kelingan nek itu ditambah nikmatnya. Oh, alhamdulillah Bu, awake dhewe dimudahkan sama Allah. Ketoke apik ya, rungone ya. Alhamdulillah, ketok omah meh turu, tapi sing 1 juta kok randang dibalik-balikke. Aku wong nganyel ke kuwi ndablek tenan. Iki uteke iki mudeng carane bersyukur.
Ijik wae sing dihitung kuantitas, bukti sing iso ditonton physically apa tuh? Enggak kepikiran tuh. Ternyata 1 juta tadi sudah diberi Allah dengan nikmat yang lain. Kudune kuwi operasi, kudune opnam iki gratis, diberi kesehatan, rampung ke toko mame turu. Kok sing 1 juta ya tetep durung teko ya, Dik. Lah lagi piye to iki? Kenapa kita tidak bisa berpikir kenikmatan hidup ini tidak bisa dinilai dengan cara bersyukur kita sama Allah? Tapi Allah tetap kasih ayat ini supaya kita ada progresif, ada kenaikan cara bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau levelnya sudah masuk ke kenikmatan bersyukur mungkin ya beda lagi, Pak. Pokoknya nek wis berbagi idite enek wae. Nah, itu beda lagi. Ketok iki kok uripe ya kaya ngono kok enak terus ya. Kok ya tetep iso sedekah terus. Kok iso nyembelih wedhus terus ya. Kok ya iso maam enak sak keluarga terus piye to kae. Tahu duwe sing nabung nobang kok ya sempit. Itu berarti levelnya sudah beda tuh cara bersyukurnya. Ada nggak di antara jamaah yang orang mikir duit? Orang enak ya, duit itu penting loh bangsan. Maksudnya orang mikir gini loh, saya enak edit ya wis. Ada nggak sing ini nih, kita punya anak, punya bapak, punya suami, istri, anak. Mikirnya kita pakai model kapitalis. Kowe sekolah SMA ya, berarti butuh edit swida. Bapak tak nabung, buka tabungan syariah anak lanang. Iki 5 juta pesan. Pokoknya orang itu diutik-utik ngantek SMA. Ada yang pakai model kayak gitu ya. Itu boleh. Tapi adakah yang punya model enek edit 1 juta ya wis 1 juta iki dienggo apapun. Nek sesuk butuh apa, saya tak usaha untuk menutup itu. Ada yang model itu. Uripe iki penak banget. Ora iso bayar ya wis, iso bayar alhamdulillah. Ada yang kayak gitu. Aku levelnya wangel lah. Level wis menyatu sama syukur nih itu. Wis pokoknya sesuk mangan opo ki dipikir sesuk. Apa tenan kuwi? Tenan wae wong hebat banget iki. Iso ngono kuwi uripe kuwi sak nyaman-nyamane urip tenan itu. Sak keluarga bisa kayak gitu tuh Masya Allah. Kami nyoba kayak gitu ya medeni tenan, Pak. Tapi alhamdulillah ke arah situ tuh hidupnya tuh nikmat, Pak. Enak, nggak ada masalah. Mungkin salah satu efek wala in kafartum inna adzabi lasyadid diambil itu oleh Allah. Azab dunia itu wis ora enak lah. Jadi saya itu sudah, nah ini dianggap sombong, mohon maaf loh ya Bapak Ibu. Terserah. Kami sudah di level yang merasa wis SPP anak gampang. Sesuk enek duit tak bayar. Sehingga pihak sekolah, baik sekolah anak lanang maupun anak wedok itu ora tau nagih, Pak. Enak ora, Pak? Ora sing Bapak Ibu sebentar lagi SPP anak enggak. Kami bayarnya wis nek enek dibayar. Enak ora, Pak? Oh, tenan. Bahkan kami tuh sering bayar nek meh ujian. Rapelane medeni banget ya niku. Ya, Dik. Sakmene tuh, iya ora tau bayar kok. Petang sasi ra bayar kok. Abi iki. Tapi pasti ada aja. Ada aja. Enek wae sing nggo bayar. Enggak mudeng, pokoknya mbuh pas kuwi terus nggawe status laptop baru dipakai 6 bulan. Monggo siapa yang enek wae langsung payu. Tur ya ora usah dinyang. Pinten to, Mas? Kinten-kinten ya sekitar 3 jutaan. Oh ya wis cocok lho. Hah? Cocok. SPP-nya 2,5. Berarti jek dulu. Entuk duit to? Jek turah dienggo tuku setik hari itu. Tapi semua orang mikirnya nek kapital, ya iyalah wong kuwi duitmu dhewe kok kowe ngedol laptop. Bukan gitu masalahnya. Bukan itu masalahnya, bukan itu. Ada jalan di mana kita sudah berani pasrah sama Allah dan yang ngatur pasti Allah. Pernah merasa sudah mentok sak mentoke urip, orang duwe solusi, tapi ketika kita sudah ingat Allah, ya Allah, ya wis lah, astagfirullah, wis kula meh dicekek, meh disita, meh wis karepmu ya Allah wis. Nah, itu sebenarnya kalimat yang ditunggu oleh Allah. Entah kita dalam keadaan sujud sholat maupun dalam keadaan biasa jebabane ngomah ya wis geleng-geleng, tiba-tiba aja solusi Allah tuh datang. Yang kita merasa
Allah, kenapa ndak dari dulu? Gitu. Ya Allah kasih tahu kita. Lah ngopo ya kowe ora kendek ben kelingan sama aku, kata Allah. Wong kita sholat aja, iya kana budu, iya kana stain, itu bener-bener dari hati apa asal delucur bapak ibu mau ngendika pas sholat itu. Yang kana budu, yang kana stain. Blas ra dinikmati. Ya itu jadinya. Kita ndak berani pasrah sama Allah. Pekerjaan juga demikian. Banyak orang yang bingung cara bersyukur. Aku ki bekerja di tempat syariah, tapi kok KPR ini ya? Saya punya santri tukang desain konten perumahan, namanya Perumahan Syariah iklannya. Tapi dia curhat ke saya, tapi kok ijuk nganggo bank Mantono ya, ijuk nganggo bank iki syariah itu. Lan jenengan pi, ya anu entuk nyicil ning kono. Lah menurut kamu gimana? Ya selama ini saya gajinya dari sini. Kamu deg-degan? Iya itu. Saya takut saya masih makan anak istri dari uang yang saya ragu-ragu ini. Saya bilang gampang. Kalau kamu kerja di situ gajinya banyak, alhamdulillah Ustaz. Ya lumayan. Kalau kamu nggak kerja di situ gajinya banyak enggak tahu. Tapi menurut kamu urip enggak? Ya insya Allah urip dah. Ya sudah. Nanti malam sholat tahajud, minta sama Allah, nanti besok ceritakan ke saya. Mantap enggak kerja di situ dengan ribanya? Paginya telepon, alhamdulillah Ustaz, tadi jam 8 saya habis. Loh, kok langsung resign? Saya cuma suruh menilai sesuk piye ora kon resign gitu. Waduh, iki tanggungan cah. Ini rantuk gawean iki bingung saya malahan. Saya sing istiqoroh genti, ya Allah, mudahkanlah dia. Masjid saya wis entek iki, peluang lowongan wis entek wis. Waduh ya Allah, alhamdulillah. Jadi setelah dia resign itu siangnya dapat pekerjaan, bukan pekerjaan bekerja. Ditelepon saudaranya yang jadi direktur batubara untuk membuat platform logo. Dia mau resign dari perusahaannya tapi buka perusahaan. Ki aku ki entuk penawaran saka perusahaan digital media kuwi 37 juta. Larang banget. Kowe iso gawe kira wis 30 juta wae nek aku duwe duit gede-gede. 30 juta. Iki gajiku berarti selama 10 bulan dia mikir gitu. Baru saja. Jadi enggak begini. Saya anulir dulu, saya revisi. Bukannya begini. Ya Allah, saya keluar dari pekerjaan ini, tapi tolonglah saya ya Allah supaya dapat. Enggak gitu, doanya dia enggak gitu, tapi bismillah ya Allah, saya keluar dari tempat yang subhan, saya yakin engkau maha kaya. Itu doa dia. Jadi sudah niat bariki meh ngopo terserah. Jadi dia punya uang mau ngapain, mau sedekah, mau makan, terserah. Enggak nyampe 24 jam. Siangnya dia dapat project yang 10 kali lebih besar daripada dia bekerja selama 10 bulan di tempatnya. Dan qadarullah dia bekerja itu usianya 9,5 bulan. Tuh Allah kalkulator itu. Duduk kalkulator biasa Casio enggak. Coba setelah dirunut ternyata tatbanan aku kerja wis sanang sasi. Dan setelah saya ikhlas dengan subhat yang saya tinggal, Allah kasih gaji itu lebih dari itu. Kayak saya bekerja di sana 10 bulan. Allah. Mau apa coba? Percaya sama Allah. Tapi ini jangan dijadikan dalil Bapak Ibu loh ya. Ini dalil bagi orang yang yakin saja. Nek ijek deg-degan ojo. Mau ustadz ngomongi, Bu, aku tak metu ya. Ibu, aku mau ya melu pengajian kok. Yo metu kabeh. Nek rung siap aja demo teng kula. Engko wis metu kabeh loro-lorone. Bulan pertama ijek duwe simpanan. Bulan kedua mulai deg-degan gitu. Mangane nek ra sego liwet go banteng ya. Wis ora mame. Nah bulan ketiga ustaz. Wow, curhat 3 bulan yang lalu jenengan ngisi teng Masjid Rahim. Kula salah satu yang ikut hijrah. Tidak bekerja di tempat yang subhan. Tapi sampai bulan ini Ustaz, kami merana enggak. Oh, aja curhat kula, please. Saya bukan malaikat.
Saya cuma ngomong sing pernah kami lakukan. Jangan loh ya nek rung siap. Ini spesial keyakinan. Yakin. Nek yakin saged syukur kali Allah. Allah urus semua urusan Bapak Ibu. Yakin dulu, nek ora yakin aja sekali-kali melu. Nggih Pak Bu. Oh, ijik punda-pundu maju mundur metu saka gawean. Oh, siap dihujat sama keluarga. Wis dadi direktur bank opo kok kowe ora bersyukur mateng ya. Mumet to. Sing pihak kono ngomong ora bersyukur, wong liyae pengen kerja ning kono kok kowe malah metu. Hati-hati kalau belum siap, mantapkan dulu nih. Karena kita butuh yakin. Bahasa kita iman. Bahasa puasa kemarin imanan, wahtisaban, baru ghufira lahu. Kan begitu. Nek durung yakin, ojo. Yakin bismillah. Allah yang ngatur urusan hidup kita. Selesai. Mungkin beberapa sahabat di sini melihat kami kayak ngene ya mungkin bisa jadikan pondasi Pak Bu. Omahe ngontrak ngalor ngidul tapi ketoke uripe yo enak wae ora nek masalah. Saya itu sering dicurhati, "Tat iki kok koyo ora duwe utang, akeh utangku Mas. Tapi kok gampang lha piye meneh? Mau apa? Mau kita sesali hidup. Wes budak ruwet wajah ya dingenek-ngenekke terus. Kaya ora penak men uripmu. Urip sekali aja kok gak dinikmati Bapak Ibu. Nikmati aja lah. Percaya sama Allah. Allah itulah yang urus hidup kita. Syukur teruslah sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Punya uang sedekah, sedekah aja lah sedekah. Tapi sedekah yang jangan pakai MOU sama Allah loh ya. Ya, saya sekali lagi ngomong, kita tinggalkan sedekah kayak gitu. Udahlah, sedekah karena motivasi juga salah. Contoh ya, sedekah bersedekah 500.000 terus tangannya digoleki neng parkiran template iki. Cok. Fortuner tahun 2019. Bismillah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekayaan Allah itu tidak sebatas Fortuner Bapak Ibu. Sing model-model ngono rasa dimeloni ya Allah. Itu malu sama Allah yang Maha Kaya. Seakan-akan gini, kok kowe iki kok sempit men ya cara pikirnya. Seakan-akan kekayaan Allah itu hanya senilai Fortuner gitu loh. Nggak usah, yuk minta-minta tapi aja sing ngono setiap omah tingkat apik nganggo lift. Allahumma sholli ala di foto. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sedekah 1 juta. Goleki wong lihat 1 juta. Tolong doakan ya kalau rumah HP. Tolong doakan saya. Nggak usah seperti itu dah. Allah paling ngerti yang apa kita butuhkan. Dalam hati ngerasani Allah terus. Allah tahu. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ngono ki lho ya Abdul, timbang tangan ditemplek ngendi-ngendi karo selawat itu. Ya Allah, orang ngajeni Nabi. Seakan-akan selawat hanya selevel itu. Tolong jangan disalahgunakan. Oke, baik, boleh. Tapi serendah itu kita menghormati selawat kan gitu. Oke lah dibaca. Setiap doa dibaca Pak Bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, kontraane rubalah jadi rumah yang bagus, itu lebih afdal. Curhat sama Allah ya. Gitu. Jadi jangan pakai MOU lah Bapak Ibu, please ya. 10 juta ya Allah, saya sedekahkan untuk pondok. Tapi tolong selesaikan hutang saya. Apa salah Allah kok dadal nganggo akot-akot gitu? Nggak usah, bismillah ya Allah. Doa saja. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya selesai. Jangan pikir saya itu tidak punya utang Bapak Ibu, punya. Utang paket wakaf, pembangunan, kontraktor, pondok, utang ustad-ustad sing gajine ora. Biasanya tanggal gajian iki ngenteni tanggal 5, ngenteni kiurisnya masjid terkumpul ya. Pas butuh duit khutbah Jumat saya ganti. Ustad, ijolan Ustad. Itu napa? Iki Jumat akhir bulan. Pas Jumatan pasti langsung bismillah, kita selain Jumatan tolong kotak infak itu. Kita kasih motivasi. Kok azab gitu wae. Kok deg-degan sing duite akeh ora tau mikir ngai gaji guru TPA guru sekali datang 40.000. Malunya kita sama Allah. Kita kasih gaji apa jenenge kuwi?
Itu bisa sampai berjuta-juta. Gaji UMR kita 2 juta. Gaji guru TPA 200. Malu kita sama ya Allah. Kenapa kita buka kotak infak kayak biamat. Uang suah, akhirnya gajian. Biasanya kita pakai model gitu. Nyindir-nyindir orang kaya itu pakai gitu. Nah, Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah. La azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa kufur, Allah tidak nambah azabnya. Kerennya Allah. Tetapi hanya dikasih peringatan. Inna, wahai hambaku, inna azabi, azabku itu sangat pedih. Jadi orang langsung enggak langsung kita nakal sama Allah jedet, enggak itu kaum Samud, kaum Ad, itu seperti itu. Kita kan enggak, kita kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong dipahami. Kenapa kita tidak langsung diazab oleh Allah? Karena ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan kaum Nabi soleh. Tapi kalau maksiat betul-betul Allah turun tangan langsung. Bagi hamba, orang-orang yang ada maksiat tidak ikut ngasih tahu itu maksiat. Kalau satu kampung ternyata maksiatnya merajalela, apakah azabnya Allah hanya bagi yang maksiat? Ya enggak, ya sekampung itu kan. Jadi yang beriman, yang baik masih punya PR untuk menasihati dalam kebaikan. Itu juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun 1 jam, gitu. Ya. Itu surah yang ke-14. Nanti dibuka lagi insyaallah ayat yang paling banyak kita hafal itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga Syawal ini lebih baik lagi ya. Terus berlanjut amalan-amalan Ramadan kita yang terbaik, dan semoga kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Banyak-banyakin bersyukur dengan infak, sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Suka senyum di hadapan sahabat-sahabat kita itu termasuk bagian dari sedekah. Jadi nek salami assalamualaikum. Nah, senyum ya. Melengeh. Kula nuwun sugeng enjang. Pak, senyum aja. Mbok bar padu karo bojone ngomah lho ya. Metu kan masa ya. Kan ora nek ngerti kita padu, Pak. Ya udah tetap berubah senyum. Bismillah. Tabassum minimal. Enteng hidupnya, nikmat bersyukurnya, Allah urus dunia kita dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.